Oke, halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Sekarang idenya adalah ini kita login sebagai siapa nih? Kita buka terminal dulu. Nah, kita login sebagai Sandika Rahardi. Harusnya si Sandika ini kita nggak boleh nambahin pegawai lah ya. Jadi kita anggap dia yang hanya admin itu cuma yang cool di project. Nah, gimana caranya ngebedain bahwa pegawai itu nggak boleh masuk ke add pegawai. Jadi icon ini tuh nggak bakalan ada nih, nggak bakalan bisa ngerouting ke add pegawai. Gimana tuh caranya? Nah, ini kita pembahasan tentang user role ya. Jadi sekarang mungkin idenya adalah setiap kita menambahkan pegawai, yang pertama kita lakukan adalah kita sekalian nambahin role-nya. Jadi kan kalau di sini kan role-nya nggak ada ya. Jadi nanti idenya setiap kita nambahin pegawai ini yang admin cuma cool di project. Jadi mungkin kita kasih role dia nih admin ya. Cuman dia yang admin. Misalnya yang lainnya ini yang lainnya semuanya adalah pegawai. Role pegawai. Misalnya kita tambahin. Oke, Sumanto role-nya juga pegawai. Kita tambahin di sini juga Sandika role-nya adalah pegawai. Terus kemudian siapa lagi? Si Yanto lagi nih. Role-nya adalah pegawai. Kemudian kita ganti si admin. Mungkin role-nya juga pegawai nih. Pegawai. Oke, nah semua data kita sudah ada role-nya. Kecuali yang si Kuli Project nih, role-nya beda sendiri admin ya. Nah, pertama yang harus kita benerin adalah ketika kita menambahkan pegawai, itu kita sekalian kita tambahin role-nya. Jadi di bagian sini pas kita nambahin pegawai, di sini kita tambahin role-nya adalah kita tambahin secara default yaitu pegawai. Nah, ini bisa nih kayak gini ya, karena di sini nambah pegawai, kita cuman langsung dia adalah pegawai gitu, bukan admin. Nah, itu kalau role-nya cuma 2. Nah, teman-teman bisa bikin role yang banyak. Misalnya role-nya ada pegawai, ada kemudian role-nya sebagai editor atau visitor dan lain sebagainya itu bisa ya. Jadi nanti fungsinya masing-masing itu bisa mengecek role-nya di sini. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya inputan di sini drop down. Nah, ini mau nambahin pegawai, dia role-nya sebagai apa? Apakah dia sebagai pegawai, apakah dia sebagai editor, atau dia sebagai visitor. Nah, ini nanti teman-teman tambahin aja satu drop down yang isinya buat ganti role-nya. Nanti di sini pas masukin role yang teman-teman udah pilih di sini. Nah, itu kalau di kasus ini dia cuma ada 2 role-nya, yaitu pegawai dan admin ya. Jadi di sini langsung dipasang secara hardcode juga nggak masalah ya, karena aplikasi ini cuma ada 2 role yaitu admin dan pegawai gitu. Nah, setelah kita nambahin di sini, jadi setiap kita menambahkan pegawai ya, misalnya gini di sini NIP-nya ngasal. Ini ngasal 99 misalnya gitu. Ngasal99@gmail.com. Nah, ini secara langsung pas kita nambahin pegawai, oh ini sebagai admin ya. Kita masuk sebagai Sandika jadi admin 333 passwordnya. Kita tambahin pegawainya. Oke, ini lagi nungguin. Nah, ini bisa nih berhasil gitu ya. Jadi nanti di data yang baru ngasal mana ngasal. Nah, nih. Ngasal ini langsung role-nya ditambahin dia sebagai pegawai gitu. Nah, mungkin karena si Sandika ini ya, jadi kita login sebagai siapa? Kita login sebagai Sandika. Si Sandika ini bukan admin ya. Jadi si Sandika ini bukan admin, yang admin cuma cool di project. Maka harusnya kita tidak bisa menampilkan icon ini buat nambahin pegawai. Gimana caranya ngehandle-nya? Cara ngehandle-nya adalah masuk ke home. Yang kita mau pantau itu adalah yang ini. Jadi mungkin di sini kita bungkus dia dengan stream builder ya. Kita akan memantau data secara real time yang ada di Firestore ini. Stream builder kita benerin dulu, ini butuh snapshot ya. Butuh snapshot. Kemudian nanti si snapshot ini kita cek ya. Jika dia lagi loading ya, connection state-nya lagi loading. Connection state titik waiting, maka kita return kosong aja, size box gitu.
gitu ya, return size box gitu. Nah, kemudian di sini ada dua kondisi sebenarnya. Ketika kondisi di sini adalah misalnya kita set jadi true dulu. Di sini adalah ini pegawai, ini admin. Kalau ini admin, maka dia returnnya adalah icon button ini. Tapi kalau bukan admin ya atau pegawai, maka kita return size box kosong aja. Jadi nggak ada, bener-bener nggak ada iniannya dia di sini, nggak ada boxnya gitu. Kita coba save. Ini if else oke. Nah, ini udah semua. Ini kenapa dia dead code return if true. Oh, misal, nah di sini datanya udah pasti true, makanya di sini ada dead code ya. Mungkin nanti di sini adalah admin. Kita cek dari data ini, snapshotnya. Nah, buat data streamnya kita bikin di controller aja. Ini buat mantau user, stream user ini kita anggap aja stream role aja deh, kayak gini, stream role. Ini kita copy, kita bikin dulu streamernya di sini. Kita bikin stream role, kita pasang asynchronous bintang ya, karena dia modenya stream. Di sini maksudnya modenya stream, tipenya. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita masuk ke dalam current user yang sekarang kita lagi login tuh sebagai siapa. Maka di sini kita ambil dulu current usernya menggunakan firebase out. Ini panggil outnya sama dengan firebase out instance. Kemudian kita panggil firebase firestore. Kita panggil firestore sama dia firebase firestore instance. Kemudian di sini kita ambil string UID-nya dulu. UID-nya kita ambil dari out titik current user titik UID. Nah, ini udah pasti ada karena kita udah login ya di kondisi di dalam home. Nah, kalau UID-nya udah ada, berarti kita tinggal masuk ke bagian firestore titik collection. Kita ambil pegawai ya. Di sini kita ambil, masuk ke bagian collection-nya. Kemudian masuk ke dokumen dengan UID-nya. Titik dokumen UID. Kemudian kita tinggal get snapshot-nya, data dokumen tersebut itu. Nah, snapshot ini tipenya stream, maka di sini kita yield aja. Yield buat ngemantau secara stream. Ya, di sini adalah data snapshotnya, tipenya adalah stream, ini kita copy. Maka di sini kita ganti jadi kayak gini. Nah, ini adalah streamer kita. Kemudian kalau misalnya udah ada streamer ini, yang harus kita lakukan adalah di sini tipenya snapshotnya itu masih objek, maka kita akan ubah tergantung dari hasil streamer ini. Kita copy aja nih. Kita copy, kita masukin ke dalam sini. Biar apa gunanya? Ini kontrol spasi aja, kita enter. Biar apa gunanya? Biar snapshotnya tipenya itu adalah dokumen snapshot. Jadi di sini kita bisa, pertama kita ambil role-nya dulu nih, string role ya. Kita ambil dari snapshot titik data. Ini masih dalam bentuk dokumen snapshot. Kita ambil datanya. Nah, ini tipenya data ini mapping ya, maksudnya adalah data-data ini. Kita ambil role-nya sekarang. Kita ambil role-nya. Sesimpel ini. Data ini null safety, ini juga null safety. Kita anggap dia pasti ada role-nya, karena setiap user yang dibikin itu udah pasti ada data role ini. Oke, ini udah semua. Dan di sini role-nya kita cek aja di sini. Kalau misalnya role-nya adalah admin, maka dia akan nampilin kayak gini. Tapi kalau bukan admin, dia akan size box kosong. Contohnya yang ini, kita login sebagai Sandika Hardi. Kalau ini saya save, dia bakalan auto reload, dan di sini nggak bisa lagi nih kita pindah ke pegawai ini. Kita nggak dapat ikonnya. Coba kita restart. Ya, di sini nggak bisa nambahin lagi kecuali kita login sebagai Kuldi Project. Sini kuldi.project@gmail.com. Passwordnya adalah admin123. Kita login. Nah, kita udah bisa tampil karena si Kuldi Project ini adalah role-nya admin. Ya, jadi kita punya icon dashboard yang berbeda nih sama pegawai. Kita bisa nambahin pegawai kalau sebagai admin. Oke, next kita masuk ke materi selanjutnya aja.
Kita ngapain ya? Reset udah, semuanya udah. Mungkin kita akan rapihin dulu ya. Nanti di bagian pegawai di sini buat ngelihat profile aja deh, buat ngelihat profile ya. Tahu di sini kita bisa sih kalau misalnya ini kita copy, di sini role-nya kita paste di sini. Dia akan masuk kemana? Kalau misalnya dia admin, dia masuk ke sini. Kalau dia role-nya admin, dia akan masuk ke bagian pegawai. Tapi kalau bukan, dia akan masuk ke profile gitu ya. Kayak gitu aja deh, biar simple. Get to name profile. Mungkin di sini role-nya kita cut, kita masukin ke sini. Roots pegawai dan juga routing profile. Profile ada nggak? Kita udah punya belum? Profile belum ya. Jadi kita bikin dulu. Ini kita get create page profile kayak gini. Kita enter. Oke, ini ada profile. Mungkin si admin ini juga punya profile ya. Jadi kalau misalnya adminnya juga punya profile, harusnya ini secara general nih masuk ke bagian profile. Ya, jadi sebenarnya kita langsung aja deh. Kita kayak gini aja, ini kita cut. Trim buildernya kita tutup dulu. Iconnya tetap kayak gini, tapi dia masuk ke bagian profile di sini. Profile. Tip. Trimmernya udah nggak perlu lagi. Kita ganti, kita masuk ke dalam profile. Mungkin ini kita nggak perlu ya. Dan di home controllernya ini sebenarnya udah nggak perlu lagi. Tapi ini kita biarin dulu aja. Nanti kita masuk ke bagian profile. Nah, di bagian profilnya kayak gimana, kita next ke materi selanjutnya aja buat ngelanjutin profile ini, pembuatan profile ya.